Manuver diplomasi Iran makin intens. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi tiba di St. Petersburg untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin, di tengah konflik panas dengan Amerika yang belum menemukan titik damai. Setelah rangkaian kunjungan ke Oman dan Pakistan, langkah ini dinilai krusial untuk mencari jalan keluar dari krisis, apalagi gencatan senjata rapuh dan ketegangan di Selat Hormuz masih jadi sorotan dunia. Apakah ini awal dari solusi atau justru babak baru konflik? Anda kembali saksikan Breaking News bersama saya Togi Sinaga. Pemirsa, ratusan warga Lebanon berkumpul berduka atas kematian jurnalis Amal Khalil di kota Bisariyah. Ia tewas dalam serangan udara Israel yang menargetkan sebuah bangunan di Altiri, Lebanon Selatan. Amal Khalil, jurnalis wanita Lebanon, tewas saat berlindung bersama rekan-rekan sesama jurnalis di sebuah bangunan di Altiri, Lebanon Selatan. Jenazahnya ditemukan di bawah reruntuhan beberapa jam kemudian. Dalam serangan ini, 2 orang tewas dan 1 orang terluka. Ia tengah meliput di Altiri, Lebanon Selatan bersama jurnalis lainnya dan diserang drone militer Israel. Setelah jenazahnya berhasil ditemukan, kemudian dievakuasi ke kampung halamannya di Bisariyah, Lebanon Selatan. Warga di Bisariyah membawa peti jenazah Amal yang diselimuti bendera Lebanon sambil melantunkan doa saat pemakaman berlangsung. كصحفيين وكإعلاميين وكزملاء بتربطنا فيهم علاقة صارت وتيدة ونوقف وقفات مش بس هون بالتشييع بدنا يعني نوقف وقفات دائما نرفع صوتنا عالي بوجه هذا العدو الإسرائيلي بكافة المحافل لحتى يقاضي هذا العدو الصهيوني لأنه هذا العدو الصهيوني لحد هلا ما قدر حدا يردعه. Berdasarkan laporan dari Persatuan Jurnalis Lebanon, Amal Khalil adalah jurnalis Lebanon ke-11 yang tewas dalam serangan Israel. Presiden Lebanon, Joseph Aoun pun mengutuk serangan terhadap jurnalis karena melanggar hukum internasional. Bisa pasukan militer Amerika Serikat kembali menggeledah sebuah kapal tanker yang keluar dari pelabuhan Iran. Amerika Serikat menuduh kapal berbendera Guyana ini menyelundupkan minyak mentah Iran. We intend to conduct the boarding of your vessel. Komisi Departemen Perang Amerika Serikat mengeluarkan video penggeledahan kapal Majestic X di Samudra Hindia di perairan antara Sri Lanka dan Indonesia. Kapal berbendera Guyana ini diberhentikan karena diduga menyelundupkan minyak mentah Iran.
Meski kapal mengaku dari Guyana, namun Amerika Serikat menilai kapal ini berstatus stateless atau tanpa negara. Amerika sendiri tegaskan akan terus memblokade pelabuhan Iran. Kapal-kapal dilarang masuk dan keluar dari pelabuhan ini. Bila memaksa, maka akan diberhentikan dan digeledah. Pemirsa, Amerika Serikat mencegah 3 kapal tanker minyak milik Iran di perairan dekat wilayah Indonesia. Blokade Amerika Serikat tetap berjalan untuk menekan Iran agar bersedia mengikuti perundingan damai di Pakistan. Militer Amerika Serikat secara agresif mencegah 3 kapal tanker berbendera Iran di Selat Malaka, wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Pencegatan strategis ini sengaja dilakukan Amerika Serikat di perairan terbuka untuk meminimalisir risiko ancaman ranjau laut yang kerap tersebar di area konflik. Fokus operasi Amerika Serikat kini bergeser ke arah Selat Malaka yang diidentifikasi sebagai titik kumpul utama bagi aktivitas pelayaran tanker gelap internasional. Selat Malaka menjadi jalur alternatif bagi tanker gelap pembawa minyak ilegal dari negara yang terkena sanksi Amerika Serikat. Supertanker Deep Sea menjadi salah satu armada utama yang jalurnya dialihkan pasukan keamanan Amerika Serikat. Selain itu, kapal Selfin yang mengangkut muatan minyak sekitar 65% dari kapasitas total juga berhasil diamankan militer Amerika Serikat. Sementara kapal Dorena yang membawa 2 juta barel minyak mentah kini berada dalam pengawalan ketat kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat. Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan kapal Dorena tertangkap tangan saat berusaha menembus barikade pengamanan di Samudra Hindia. Militer Amerika Serikat juga dicurigai telah menghentikan tanker Deria yang sebelumnya gagal melakukan bongkar muat komoditas minyak di wilayah India. Total 29 kapal dipaksa putar balik sejak kebijakan blokade pelabuhan Iran ini resmi diimplementasikan Amerika Serikat. Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Dan Kane sebelumnya memang telah memprediksi Selat Malaka akan menjadi lokasi krusial pencegatan. Operasi ini memicu balasan dari pihak Iran yang juga menyita 2 kapal kontainer di area Selat Hormuz sebagai bentuk protes. Kondisi ini memperparah gangguan pasokan energi global karena Selat Hormuz merupakan jalur bagi 1/5 kebutuhan minyak dunia. Meski Presiden Donald Trump baru saja memperpanjang masa gencatan senjata, Amerika Serikat tetap memberlakukan blokade laut terhadap Iran. Situasi di lapangan tetap memanas seiring belum adanya kepastian mengenai jadwal perundingan damai kedua belah pihak. Amerika Serikat memaksa Iran bersedia kembali duduk di meja perundingan diplomatik di Islamabad, Pakistan. Ya, sementara itu Menteri Luar Negeri Sugiono membantah isu Indonesia berlakukan tarif bagi kapal yang melintasi Selat Malaka. Sugiono tegaskan Indonesia menghormati hukum internasional. Dalam konvensi PBB tercatat Indonesia diakui sebagai negara kepulauan bila tidak memberlakukan tarif di semua selat yang ada. Ada satu semacam agreement lah bahwa kita diakui sebagai negara kepulauan sepanjang negara kepulauan itu tidak kemudian ambil tol atau fee di selat-selat yang ada di dalamnya. Kemudian kita juga mendukung kemerdekaan pelayaran sebagai negara yang juga dagang. Kita juga berharap ada perlintasan yang bebas, ya kan? Dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, saling mendukung gitu. Jadi Indonesia tidak pada posisi untuk melakukan itu.